Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, insyaallah ta'ala pada kesempatan yang berbahagia pada kali ini, insyaallah kami akan membawakan sebuah diskusi singkat ataupun sebuah presentasi mengenai makanan dan minuman halal di Indonesia pada mata kuliah Foundation of Islamic Economics yang mana diampu oleh dosen Tuba Jazil MSc Fin. Baik, selanjutnya kita masuk pada bagian daftar isi, yaitu adanya sebuah presentasi dari kelompok kami. Yang pertama ada pengantar, kemudian yang kedua ada data terkini, kemudian poin ketiga ada isu dan tantangan, poin keempat adanya peluang dan strategi pengembangan, dan yang kelima lima adanya rekomendasi. Adapun anggota tim diskusi pada kali ini beranggotakan 5 orang, yaitu yang pertama Muhammad Haris Irsyad, kemudian ada Muhammad Rizky Atani, kemudian ada saudara Afdal Zikri, kemudian ada juga saudara Said Safri Ibrahim, dan juga yang terakhir adanya saudara Hafiz Nur Hadi. Baik, selanjutnya kita masuk pada bagian pengantar. Nah, teman-teman, industri halal pada saat ini telah berkembang pesat sehingga dilirik oleh banyak negara di dunia. Industri halal dianggap sebagai salah satu faktor pendorong ekonomi di sektor industri pada sebuah negara, termasuk di Indonesia tentunya. Negara Indonesia merupakan negara yang memiliki penduduk mayoritas beragama Islam terbesar di dunia, berdasarkan laporan The Royal Islamic Strategic Studies Century atau RISSC tahun 2023, sebanyak 8,7% dari 277,53 juta jiwa penduduk Indonesia adalah pemeluk agama Islam. Data Box tahun 2013. Umat Islam yang besar ini menjadi pasar yang potensial untuk menjual produk yang memenuhi syarat-syarat yang diperlukan konsumen muslim, yaitu produk makanan dan minuman yang halal. Nah, kita masuk pada slide yang selanjutnya, yaitu industri makanan dan minuman halal di Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dalam beberapa tahun yang terakhir. Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan dan memajukan industri halal. Berdasarkan State of Global Islamic Economy atau SGIE, laporan 2012, Indonesia berada di peringkat kedua di dunia untuk kategori makanan dan minuman halal. Setelah peringkat yang pertamanya ada di Malaysia. Nah, data ini diambil oleh Kemenak 2022. Berdasarkan data Dinner Standard, nilai konsumsi makanan dan minuman halal di Indonesia mencapai 135 miliar US dollar pada tahun 2020. Nah, data book diambil dari 2002. Begitupun juga, konsumsi makanan halal saat ini telah menjadi perhatian utama masyarakat muslim yang tinggal di negara-negara mayoritas non-muslim ataupun para wisatawan muslim. Contohnya, Jepang dan Korea memiliki hubungan dan kerjasama dengan negara mayoritas muslim seperti Indonesia, Malaysia, dan Uni Emirat Arab. Banyaknya wisatawan muslim yang sering berkunjung menyebabkan kedua negara berupaya meningkatkan kerjasama termasuk dalam sektor industri makanan halal dan minuman halal untuk memenuhi permintaan dan tuntutan wisatawan muslim yang ada di sana. Nah, mungkin selanjutnya pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara saya yaitu Reski Atani. Kepadanya waktu dan tempat dipersilakan. Baiklah, masuk ke pembahasan kedua itu data terkini. Jadi kami di sini memaparkan ada dua data. Yang pertama, data negara dengan ekonomi syariah dunia tertinggi tahun 2023. Bisa teman-teman lihat di gambar yang sebelah kiri. Jadi berdasarkan hasil dari SGIE report, yaitu State of the Global Islamic Economy tahun 2023 yang dirilis oleh Dinar Standard di Dubai, Indonesia berhasil masuk 3 besar pada The Global Islamic Economy Indicator pada tahun 2023. Jadi di gambar sebelah kiri, pada tahun 2022, sebelumnya Indonesia menempati urutan keempat dengan skor itu 68,5. Jadi di tahun 2003 naik di atas Uni Emirat Arab, yaitu poin skornya 80,1. Berarti menandakan Indonesia ini mulai menjadi masuk ke 3 top negara dengan ekonomi syariah terbaik dunia. Lalu untuk rinciannya,
yaitu capaian SDIE Indonesia berdasarkan sektornya itu menempati urutan yang pertama ada makanan halal di skor 94,4, lalu dilanjutkan keuangan syariah, adanya fashion busana, lalu perjalanan ramah muslim, kosmetik dan farmasi, lalu yang terakhir media dan rekreasi. Jadi di sini makanan halal menjadi faktor utama eh, yang menyebabkan jadi banyak orang masyarakat Indonesia itu berkecimpung di dunia makanan halal ini. Dengan skornya tadi itu yang paling tinggi, 94,4. Selanjutnya, baik, data kedua yaitu data tentang kontribusi sektor industri terhadap PDB Indonesia tahun 2022. Jadi, berdasarkan hasil dari Badan Pusat Statistik BPS, lapangan usaha yang paling banyak memberikan kontribusi adalah di industri pengolahan, yang nilainya itu mencapai 3.591,8 triliun atau setara 18,34% dari total PDB di tahun 2022. Jadi angka itu melejit dari capaian 2018 yang mampu menyumbang 2.947,5 triliun. Bisa teman-teman lihat di gambar, itu jadi penyumbang PDB tertinggi itu ada di industri pengolahan. Industri pengolahan ini berarti mencakup makanan tadi. Jadi sektor industri makanan dan minuman terutama halal itu menjadi penyumbang bagi PDB di Indonesia di tahun 2022. Bella selanjutnya masuk ke materi tentang isu dan tantangan yang akan dibahas oleh saudara kami Hafiz Nur Hadi. Baik, untuk slide selanjutnya yaitu isu dan tantangan. Nah, meskipun Indonesia merupakan negara mayoritas Muslim, akan tetapi isu makanan yang tercampur dengan bahan haram pernah terjadi dan sempat menghebohkan masyarakat. Salah satu isu yaitu penggunaan daging babi. Di tahun 2009 terjadi kasus dendeng dan abon sapi yang terindikasi daging babi di Kota Malang. Di tahun 2012 ditemukan tempat penggilingan daging sapi yang dicampur dengan daging babi pada produk bakso di daerah Cipete, Jakarta Selatan. Lalu, penelitian kandungan daging babi pada bakso di daerah Salatiga ditemukan 1 dari 13 sampel positif mengandung daging babi serta berbagai kasus lainnya. Mudahnya, berbagai macam bahan makanan yang beredar di masyarakat membuat penyalahgunaan bahan haram produk makanan rentan terjadi. Hal ini memerlukan peran pemerintah dan kehati-hatian masyarakat dalam memilih produk. Isu lainnya juga di tahun 2023, yaitu mengenai isu yang terjadi antara Palestina dan Israel. MUI mengeluarkan fatwa yang mengharamkan dukungan terhadap agresi Israel. MUI merekomendasikan kepada umat muslim untuk menghindari transaksi produk yang terafiliasi Israel. Maka sejatinya kita sebagai muslim untuk mendukung kemerdekaan Palestina dengan tidak mengkonsumsi makanan atau minuman yang mendukung agresi Israel meskipun secara zatnya halal. Nah, tantangan industri food and beverage halal di Indonesia. Memastikan keberhasilan pelaksanaan jaminan produk halal sama dengan mengacu pada upaya pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Jaminan Produk Halal atau UU JPH, yaitu bagaimana menghadirkan sistem dan proses sertifikasi produk halal yang efektif, kredibel, efisien, dan akuntabel, sehingga memberikan kemudahan pada pelaku usaha untuk memperoleh sertifikat halal dalam usahanya, dan juga upaya menguatkan kesadaran masyarakat terhadap produk halal. Meningkatkan jaminan produk halal dengan perkembangan teknologi, sama dengan berkembangnya zaman, maka teknologi semakin canggih. Demikian dengan teknologi yang digunakan untuk mendeteksi kehalalan pada makanan. Pemerintah harus mengupayakan teknologi pendeteksian yang canggih dan akurat, ramah lingkungan, juga efektif dalam waktunya. Yang ketiga, memastikan logistik dan supply chain atau rantai pasokan makanan halal. Tantangan bagi manusia dalam memperhatikan produk bukan halal secara labelnya, namun halal mulai dari proses pembuatan, proses distribusi, dan sampai ke tangan konsumen. Yang keempat, pendanaan syariah untuk pengembangan industri pangan halal. Tantangan lainnya yaitu bagaimana Indonesia menciptakan sistem investasi syariah yang sehat dalam menunjang pengembangan industri makanan dan minuman halal terutama bagi UMKM. Oke, langsung aja ya.
Baiklah, saya akan melanjutkan dari Saudara Hafiz Nur Hadi. Poin keempat itu peluang dan strategi. Dari poin peluang dan strategi terdapat peluang industri F&B halal di Indonesia. Poin-poinnya itu adalah yang pertama, tingginya populasi Muslim di Indonesia. Data yang dilansir dari Databox, jumlah populasi Muslim di Indonesia mencapai 240,62 juta jiwa pada tahun 2023, yaitu setara sekitar 86,7% dari total penduduk Indonesia. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai pangsa pasar produk halal yang menjanjikan. Yang kedua, perkembangan e-commerce. Munculnya e-commerce atau pasar online dapat meningkatkan perkembangan pada industri pangan halal. E-commerce seperti Shopee, TikTok Shop, terus ada Tokopedia, Lazada, di.com, dan lain-lain. Ini memudahkan masyarakat dalam bertransaksi dan membantu para pelaku usaha pangan halal dalam memasarkan produknya. Selanjutnya, poin ketiga, yaitu ketersediaan event dan artikel pangan halal. Melalui adanya penyelenggaraan event tentang pangan halal dan banyaknya literasi artikel ilmiah tentang pangan halal yang mudah diakses masyarakat, dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengkonsumsi makanan dan minuman halal. Selanjutnya yaitu poin keempat, yaitu peluang peningkatan ekspor melalui MEA atau MEA, singkatan dari Masyarakat Ekonomi ASEAN. Berdirinya organisasi MEA ini menjadikan peluang besar bagi industri pangan halal di Indonesia untuk mengekspansi diri. Pemerintah harus fokus pada branding industri pangan, terutama produk UMKM, sehingga UMKM Indonesia memiliki nilai jual produk yang tinggi di mata negara ASEAN. Selanjutnya, itu strategi industri F&B halal Indonesia. Terdapat dua strategi di sini. Yang pertama yaitu adalah peran pemerintah bersama MUI, yaitu melakukan sosialisasi dan edukasi yang berkelanjutan dan terprogram kepada para pelaku usaha yang belum mengetahui prosedur sertifikasi halal. Lalu penguatan pada rantai pasokan industri halal menjadi langkah berikutnya untuk mengembangkan industri pangan halal, mulai dari sosialisasi hingga implementasi sertifikasi sesuai prosedur. Sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat juga diperhatikan agar meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama Muslim, tentang pentingnya mengkonsumsi produk yang halal. Adapun strategi lainnya yaitu melakukan peningkatan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi untuk pengembangan produk halal serta membangun hubungan perdagangan produk halal dan negara luar. Selanjutnya poin kedua yaitu peran lembaga keuangan syariah. Ini juga diperlukan dalam mendukung pengembangan industri makanan dan minuman halal. Peran tersebut tuh mencakup pada pemberian modal kepada pelaku usaha, terutama UMKM, disertai dilakukan proses pendampingan terhadap para pelaku usaha tersebut. Lembaga keuangan juga harus gencar dalam menyelenggarakan event-event tentang ekonomi syariah khusus pada produk halal. Oke, selanjutnya. Baik, yang selanjutnya yaitu rekomendasi. Rekomendasi dari kami, yang pertama adalah sosialisasi dan edukasi. Terjadinya kasus makanan haram yang masih beredar, maka pemerintah bersama MUI harus lebih gencar melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang urgensi mengkonsumsi makanan halal juga thayyib, dan apa saja kriteria makanan halal. Kebijakan tersebut dapat dilakukan melalui berbagai media massa, seperti koran, televisi, internet, dan lain-lain sebagainya. Sehingga diharapkan masyarakat lebih teredukasi, memiliki tingkat kewaspadaan yang lebih tinggi, dan dapat menjadi konsumen yang lebih selektif dalam memilih makanan. Kemudian rekomendasi yang kedua, kemudahan akses sertifikasi halal. Pemerintah harus mampu memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha dalam melakukan sertifikasi halal. Hal ini menyangkut pemberian keringanan pada biaya sertifikasi halal, kemudahan syarat-syarat dokumen yang diperlukan, dan lain sebagainya. Sehingga diharapkan jumlah industri makanan dan minuman yang telah tersertifikasi halal dapat meningkat pesat dan dapat meningkatkan pendapatan di sektor industri pangan halal. Kemudian rekomendasi yang ketiga yaitu pelatihan bagi pelaku usaha. Pemerintah juga diharapkan dapat memberikan dan memfasilitasi berbagai pelatihan soft skill bagi para pelaku industri pangan halal. Pelatihan soft skill tersebut dapat meliputi branding produk, marketing produk, etika bisnis secara Islam, dan lain sebagainya.
sehingga para pelaku usaha halal di Indonesia dapat meraih kepercayaan lebih dari masyarakat dan mampu meningkatkan daya saing produk baik di kancah nasional maupun internasional. Kemudian selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Persilahkan. Nah, sekian yang dapat kami pada pertemuan kali ini. Semoga diskusi pada kesempatan kali ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian daripada kelompok kami, lebih dan kurangnya kami memohon maaf dan ucapkan ribuan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.